Pemain kunci dari Surabaya United yang mungkin menurut Anda bisa dalam tanda kutip mungkin bisa memperlebar lagi ataupun mempertahankan kedudukan selain Rudi Widodo, Bung Erwin? Ya, pemain-pemain dari lini kedua seperti Wahyu Suboseto, Ilham Udin Armain, lalu Fandi Eko Utomo yang punya peluang tentu. Baik, Bung Erwin dan juga pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada, kita sesaat lagi akan langsung saja memasuki kick off babak yang kedua. Kita lihat kedua kesebelasan sedang bersiap-siap, Bung Erwin. Dan kalau memang Surabaya United bisa mempertahankan keunggulan 3-0, Bung Erwin, sepertinya mereka sudah pasti akan melanggang ke babak semifinal. Ya, dan bukan cuma kepastian untuk melaju ke babak semifinal ya. Menang dengan skor yang cukup telak 3-0 Ya. Merupakan sebuah tambahan motivasi karena di babak berikutnya lawan-lawan yang lebih berat pasti sudah menunggu ya. Tim-tim kelas berat seperti Arema, Sriwijaya FC, Madura United. Sabania Muning FC juga ya. Ya, Siapa pemain dari Persiba Balikpapan yang menurut Anda seharusnya disimpan karena mungkin takut akumulasi ataupun cedera, Bung Erwin? kalau dalam kondisi seperti ini saya rasa pelatih juga tidak cukup riskan ya untuk menyimpan pemain karena menjadi tuan rumah ketinggalan 3 gol. Kalau tidak bisa mencetak gol ataupun tidak bisa setidaknya mencetak gol ya. Kalau untuk mengejar tentu Masih ada gengsinya, Bung Erwin ini ya. harus Baik. ada perlawanan. Apalagi ini benar-benar bermain di rumput di markas dari Persiba Balikpapan sendiri, Bung Erwin. Ya, betul. Kita lihat ini kesebelasan dari Surabaya United sedang juga baru saja bersiap-siap memasuki lapangan dari Stadion Persiba Balikpapan. Ini dia kiper dari Surabaya United, Thomas Rian Bayu Hermawan tadi. Sejauh ini gawangnya masih aman, Bung Erwin. Ya, beberapa kali penyelamatan juga dilakukan oleh Thomas Rian. Ya. Ini pemain-pemain dari Surabaya United, saya cukup terkesan juga dengan tusukan-tusukan dari Ilham Nudin, Wahyu Suboseto, dan juga pastinya finisher Rudi Widodo yang tampil lepas sekali hari ini. Pastinya ini menjadi kesempatan bagi fans dari Surabaya United untuk bisa berpesta sebelum nanti akan kembali bertarung di babak semifinal. Baik pemirsa Trans 7, kita akan langsung saja memulai kick off babak kedua. Pertandingan antara Persiba Balikpapan versus Surabaya United live dari Stadion Persiba Balikpapan. Saya akan langsung saja passing ke Bung Alif Syariar dan juga Bung Erwin Fitriansyah. Saya Rizky Gunawan dari Studio 7 Trans 7 mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih Bung Adres Gunawan. Kick off babak kedua sudah dimulai, wasit tadi oleh Johannes Johnny Well. Balikpapan langsung menekan di babak yang kedua ini. Dihalau lagi. Ini adalah pertandingan terakhir di babak penyisian. Pertandingan terakhir di grup C untuk menentukan 2 kesebelasan dari grup C yang berhak lolos ke semifinal. Sementara 4 kesebelasan yang lolos terlebih dahulu adalah Pusam Borneo, Arema, Madura United, Sriwijaya FC. Kedua kesebelasan ini sama-sama memiliki peluang. Kita saksikan supporter balistik Balikpapan. Bung Erwin, kita ketahui bahwa Persiba saat ini membangun stadion baru ya Bung Erwin. Ya, antusiasme dari publik sepak bola Balikpapan dan pemain, pengurus, serta supporter merupakan salah satu aset ya bagi sepak bola Indonesia, terutama di Kalimantan. Dan mereka tampaknya tidak ingin tertinggal dari Samarinda maupun dari Tenggarong ya dalam hal stadion. Betul sekali, terutama kalau dibandingkan dengan Tenggarong, stadion Persiba ini bisa dibilang kalah modern dan kalah besar ya dibandingkan dengan stadion Haji Imbut. Bagaimana dengan stadion baru nanti, Bu? Pembangunannya sebetulnya sudah cukup lama ya, cuman memang belum jadi-jadi. Tapi saya rasa kalaupun sudah jadi, kalau stadion milik Persiba yang baru ini pasti akan menjadi salah satu stadion yang cukup modern, terutama di Kalimantan. Surabaya United lepas bola tadi dicuri. Iya, Wakai gagal. 3 orang pemain mendekat ketika Wakai menguasai bola. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Surabaya United. Masih kita nantikan. Fandi Eko jauh yang dituju di sektor kanan. Adiknya yang dioper, Bung. Iya, mengoper kepada adiknya sendiri, Bung Erwin. Namun upaya masih belum berhasil.
sejauh ini di menit-menit awal Anda lihat taktik kedua kesebelasan, Bung, ingin bermain seperti apa analisa Anda, Bung Erwin? Sepertinya masih belum terlalu jauh berbeda ya. Persiba berusaha untuk mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu, apalagi mereka sekarang sudah tertinggal 3 gol dibandingkan dengan awal babak pertama tadi. Mereka pasti ingin mencetak gol, setidaknya untuk mengejar terlebih dahulu sebelum berpikir untuk menyamakan kedudukan. Tekanan lagi coba dilakukan, masih dihalau, kesulitan tadi oleh Dirkir, jauh ke depan, lepas lagi bola. Duel Wakai memenangkan. Serangan coba dilakukan oleh Persiba, langsung ke kotak penalti. Yang dituju adalah Rahel. Diamankan ataupun diintersep oleh Putu Gede Juniantara, bek kanan dari Surabaya United. Kita lihat bagaimana upaya ke kotak penalti dari Jeffrey tadi kepada Rahel. Dihalau oleh Putu Gede. Jangan penjuru, masih kita nantikan. Sudah dilakukan. Bali dihalau. Sebuah serangan coba dilakukan Ilham. Ya, ini gaya khas Ilham ya, Bung. Ya, menyisir dari sisi kiri lapangan, mengandalkan kecepatannya, bahkan tidak jarang dia masuk hingga ke dalam kotak penalti dan mencetak gol seperti yang sering dilakukan di Timnas U19. Luar lapangan, bola tendangan gawang saja tentunya bagi kubu Persiba Beruang Madu Balikpapan. Kedudukan masih 0-3, tertinggal Persiba. Babak yang kedua, turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur. Coba melakukan serangan, putus lagi. Ganti kali ini Surabaya United. Rudi Widodo. Penjagaan cukup ketat terhadap Rudi. Datang bantuan. Mencoba berputar. Ilham dorong lagi bola. Surabaya menekan. Masih mencari celah. Terlalu jauh tampaknya, tidak ada teman. Penjaga gawang Persiba menjemput bola. Fandi Eko Utomo yang terus bergerak untuk membangun serangan dari Surabaya United. Namun upayanya tadi masih belum berhasil. Kali ini Kop Duel. Luki berikan bola kepada Ghazali Siregar. Rapat pertahanan yang dilakukan, pengawalan terhadap Ghazali Siregar. Tangan penjuru, pendek datangnya bola, coba disuting tadi, hilang keseimbangan, terjatuh. Satu serangan balik, putus lagi. Kuasai lagi oleh anak-anak Balikpapan, Frankie Tornando tadi. Kali ini Rahel. Ghazali Siregar. Luki melebar, shooting. Upaya dari Karman belum juga berhasil. Kembali Karman ke kotak penalti. Kita bisa lihat ya, para pemain Surabaya United menunggu di dalam kotak penalti dan mereka sangat sabar, sangat berkonsentrasi. Direbut lagi bola. Agak menurunkan tempo permainan Surabaya United di awal-awal babak yang kedua ini. Cukup tenang para pemain. Zulfiandi tadi memberikan bola langsung ke depan, namun dipotong lagi. Gagal lagi serangan.
Persiba justru kembali menguasai permainan. Ghazali, Jeffrey Kurniawan, Ghazali lagi, Jeffrey lagi. Dihentikan upaya dari Persiba. Bagaimana Anda lihat Bung Erwin? Masih belum terlalu jauh berbeda sekali lagi permainan dari Persiba. Mereka masih kesulitan untuk menembus pertahanan ketat yang diperagakan oleh para pemain Surabaya United. Secara naluri para pemain Surabaya United sudah tanpa beban ya, dengan keunggulan yang sudah cukup aman meskipun pertandingan masih menyisakan banyak waktu, tapi unggul 3 gol dengan permainan seperti ini Surabaya United tentu bermain dengan tanpa beban, lebih tanpa beban jika dibandingkan dengan Persiba. Perebutan bola di depan kotak penalti tadi, depan Ya, kotak penalti ini berbahaya. Surabaya United. Skema yang cukup berbahaya, lepas offside. Ilham Udin Armain terperangkap offside. Serangan balik tadi maksudnya dari Surabaya United. Kembali Persiba. Gagal. Kartu kuning diberikan Bung Erwin. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh para pemain Surabaya United. Mereka harus bisa menjaga emosi, mengontrol emosi, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu justru pada saat keadaan sudah cukup menguntungkan, sangat menguntungkan malah bagi mereka. Kartu kuning bagi Herwin Trisaputra, pemain yang cukup kuat dalam duel dan menjadi partner yang cukup bagus bagi Otavio Dutra. Ini Tornando tadi sudah melakukan tendangan. Apa yang terjadi? Ya, wasit menunjuk titik putih. Sepertinya terjadi handsball, Bung Erwin. Iya, protes dilakukan oleh para pemain Surabaya United. Keputusan wasit Johannes Joniwal ini masih kita nantikan dalam tayangan ulang. Ini tendangan dari Frankie Tornando. Bagaimana komentar Anda, Bung Erwin? Ya, mutlak bukan penalti ya. Kita lihat sama sekali tidak menyentuh tangan. Iya. Ya, pundak ya. Pundak, betul. Untuk pundak. Protes keras dilakukan oleh Wahyu Suboseto Ya. yang dituduh melakukan handsball oleh wasit. Kalaupun handsball barangkali tangan tidak aktif ya, Bung Erwin. Ya, karena tangan dari Wahyu Suboseto menempel di badan ya, tidak dalam posisi terentang. Wasit Johannes Joniwal, wasit asal Manado ini menunjuk titik putih penalti untuk Persiba Balikpapan di menit ke-55 babak yang kedua. Iya, akan dilakukan oleh Boakai. Tendangan penalti ini kita nantikan. Sementara pergantian pemain sudah disiapkan. Ya, nomor 7 masuk. Gideon Victor. Tendangan penalti. Boakai sudah bersiap-siap. Masuk lagi Ahmad Sumardi. Tendangan penalti pemirsa Trans 7 kita nantikan. Sudah bersiap-siap tolak pinggang. Boakai 1, 2, 3, ya! Masuk. Gerak tipu yang cukup baik dilakukan tadi oleh Fodai Boakai.
memperkecil ketinggalan menjadi 1-3 Persiba Balikpapan. 1-3 Buakai membuat gol dari titik penalti tadi. Thomas bergerak ke kanan, bola bergerak ke kiri. Kita saksikan tadi dari belakang gawang. Dengan tenang, dan memang penalti ini hanya membutuhkan permainan engkel seperti ini, Bu. Iya, sangat sempurna penalti yang dilakukan oleh Buakai Divodai. Pergantian pemain dari Surabaya United, Komat Suharto menggantikan Sarul Kurniawan, pemain yang berposisi sebagai bek kiri. Komat ini pemain yang cukup senior ya, Bu. Ya, 30 tahun dan sempat memperkuat timnas U20 di sekitar pertengahan tahun 2000. Satu angkatan dengan pemain seperti Bobby Satria dan kawan-kawan. Buakai lagi, masih Buakai, pendek dia maksudnya tadi. Salah pengertian, inilah Buakai. Sudah berusaha mencari celah tadi Buakai. Kali ini serangan balik coba dilakukan Surabaya United, namun juga belum mengarah ke sasaran dari Rudi Widodo. Bola tadi melambung di atas Mister Gawang Gary Martin Mandagi. Tidak berubah kedudukan 3-1 sementara ini. Persiba tentu tidak ingin kehilangan muka ya, Bung. Ya, meskipun sekali lagi dalam segi permainan, terlepas dari mereka sudah bisa mencetak gol lewat penalti tadi, masih terlihat sulit ya untuk menembus pertahanan dari Surabaya United. Cuma memang yang harus diwaspadai oleh para pemain Surabaya United, kontrol emosi mereka bisa saja terganggu karena merasa bahwa penalti tadi tidak seharusnya dilakukan ya, tidak seharusnya diberikan kepada mereka karena Wahyu Suboseto tidak terkena dalam posisi handsball. Dan sampai sejauh ini Persiba terus-menerus menggempur ya, Bung Erwin. Ya, pasti lebih bersemangat ya. Secara teori mereka lebih bersemangat karena sudah bisa mencetak 1 gol. Pertandingan masih cukup panjang ya. Ya, seperti prediksi Anda tadi, Bung. Emosional seharusnya tidak terjadi ya, Bung Erwin. Ya, dalam posisi yang dua-duanya ini sudah lolos ya dalam posisi skor seperti sekarang ini. Ya, Ilham dan juga Arman ya. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena kedua tim sebenarnya sudah Memastikan lolos. Iya, memastikan lolos dengan skor kedudukan sampai dengan saat ini. Surabaya United unggul 3-1. Sesungguhnya kedua kesebelasan ini sudah dipastikan berada di semifinal. Bung Erwin, babak semifinal nanti akan dilakukan dengan sistem trofeo. Anda melihat sistem trofeo ini sesuatu yang barangkali ya ini gol dari Rudi Widodo ya, Bung? Ya, gol pertama dari Rudi Widodo. Gol pertama, dia muncul dan headingnya tepat. Langsung bersarang. Ya, sistem trofeo yang mungkin jarang dilakukan di Indonesia ya, Bung. Ini Ya. menarik dan tentu punya nilai entertainment yang cukup tinggi, Bung Erwin. Ya, dan yang harus yang harus dilakukan oleh para pemain ini, mereka benar-benar menjaga konsentrasi dalam 3 babak untuk mendapatkan kemenangan untuk lolos ke pertandingan final tentunya. Ini yang unik ya, semifinal dalam sistem trofeo melibatkan 3 tim. Sebenarnya kalau trofeo seperti Persija juga sudah pernah menggelar trofeo, tapi bukan dalam sebuah turnamen yang seperti sekarang ini. Ini memang lain daripada yang lain. Atmosfer seperti ini Anda lihat seperti di Indonesia ini jarang terjadi, Bung. Kalau Anda lihat, penilaian Anda bagaimana, Bung? Ya, kita bisa lihat Stadion Persiba Balikpapan dalam kondisi tim mereka sudah pasti lolos, tapi stadion bisa penuh seperti ini kan sebetulnya merupakan sebuah hal yang menggembirakan ya. Antusiasme tetap tinggi ya, Bung. Ya, Masih kita nantikan pemirsa. Menit ke-62 babak yang kedua.
Pertandingan berjalan tetap dalam tempo yang tinggi dan emosional sempat terjadi tadi. Kedua kesebelasan masih bermain cukup bernafsu untuk membuat gol demi gol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Dihalau lagi. Persiba masih ingin terus memforsir serangan. Gary, inilah Ilham Udin, pemain yang sempat tadi terlibat emosional dengan Karman. Pelanggaran lagi, kartu kuning, keras sekali pelanggaran ini. Ya, ini sebuah pelanggaran yang benar-benar tidak perlu ya dilakukan oleh Putu Gede Jumiantara. Sangat keras dari belakang dan sekali lagi posisi dari lawan yang dilanggar ini sama sekali belum membahayakan pertahanan ya, belum membahayakan pertahanan dari Surabaya United. Kenapa emosional mereka begitu tinggi tuh? Saya rasa gol yang diciptakan Persiba melalui penalti tadi ya penyebabnya, salah satu penyebabnya. Mereka mungkin merasa tidak puas dengan keputusan wasit memberikan penalti yang cukup kontroversial kalau menurut Surabaya United. Masih mempermainkan bola para pemain Surabaya United. Target man di depan Rudi Widodo. Pergantian pemain lagi dilakukan. Kubu Persiba Balikpapan. Nomor 12 dimasukkan. Sadam Hendra masuk dan juga nomor 9 Ansau Tore. Anda lihat pergantian ini apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tua Chong, Bung? Yang jelas pemain yang lebih fresh pasti dimasukkan untuk mengejar ketertinggalan. Ketika dalam kondisi para pemain Persiba sedang mengejar gol, atmosfernya juga mereka sudah bisa mencetak satu gol. Atmosfer di dalam lapangan tentu butuh pemain-pemain yang bisa tampil dengan lebih kencang ya dibandingkan dengan para pemain starter yang pasti kondisi fisik dan stamina mereka sudah menurun di pertandingan babak kedua. Jangan ke arah gawang, lepas bola tadi. Masih belum berbahaya, masih kita nantikan. Main yang baru masuk tadi Sadam Hendra. Ansau Tore masuk menggantikan Rahel. Dengan penjuru bagi Surabaya United sudah dilakukan heading tipis. Iya. Kapten Otavio Dutra. Kapten dari Surabaya United. Sedikit protes tadi ke wasit. Masih kita saksikan. Tangan penjuru berikutnya belum berhasil. Belum ada pergantian yang signifikan dilakukan oleh Surabaya United sejauh ini, Bung. Ya, hanya Sahrul Kurniawan tadi ya yang digantikan oleh Komat Suharto di posisi bek kiri. Saya rasa memang keseimbangan juga menjadi perhatian khusus bagi pelatih Ibnu Graham di kubu Surabaya United karena dalam posisi tertekan seperti ini kalau terlalu banyak mengganti pemain, kalau pemainnya tidak langsung tune in tentu kondisinya akan berbahaya ya bagi Surabaya United. Duel lagi Otavio Dutra dan Boakai, kelihatannya Ya, ini Otavio yang kesakitan kali ini. agak mendorong Boakai dalam perebutan bola di udara tadi sehingga jatuh kaki dari Otavio Dutra sempat salah dan ia agak terkilir kesakitan. Julfiandi akan melakukan tendangan bebas bagi Surabaya United. Julfiandi, para pemain Persiba melakukan penjagaan man-to-man marking.
Rudi Widodo. Ternyata pendek saja tadi, tidak jadi diangkat. Ilham. Kalah lagi perebutan bola. Persiba. Taure. Serangan coba dilakukan. Gideon Victor dari tengah kali ini. Masih kita nantikan. Jeffrey Kurniawan mendekati kotak penalti. Jeffrey terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Counter attack kali ini dilakukan. Masih kita nantikan, terjatuh lagi. Lagi-lagi terjatuh. Banyak pelanggaran ya, Bung, Ya. terjadi dalam duel di babak yang kedua ini. Ahmad Sumardi yang baru masuk di babak kedua melanggar Rudi Widodo. Kondisi fisik yang sudah mulai menurun otomatis membuat para pemain harus bekerja keras untuk menjaga lawannya, dan tidak jarang memang akhirnya menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain satu sama lain. Masih kita nantikan. Andi Eko tadi kita saksikan sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan ini. Sementara Dutra dijaga ketat. Tendangan bebas menit ke-69 bagi kesebelasan Surabaya United. Sudah dilakukan, pendek datangnya bola. Dihalau tadi. Dutra. Pelanggaran jelas. Buka pul sepatu tadi. Ya, cukup keras, dan saya rasa lebih dari peringatan lisan ya harusnya diberikan oleh wasit, karena beberapa saat sebelumnya Wakai juga melanggar Dutra dalam sebuah duel udara, kop duel kalau menurut istilah Anda, Bung Alif. Dan ini mengangkat kaki terlalu tinggi ya. Iya, posisinya kaki dari Wakai terlalu tinggi dan dia muncul dari belakang ya. 3-1 sementara ini, Surabaya United masih unggul atas Persiba Balikpapan babak yang kedua dari grup C, pertandingan terakhir babak penyisian Piala Gubernur Kalimantan Timur. Masih kita nantikan. Jaga gawang sudah berkonsentrasi. Tendangan sudah dilakukan, membentur, syuting lagi jauh dari sasaran. Otavio Dutra tadi melakukan syuting, masih terbang bola tadi, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1. Surabaya United unggul atas Persiba Balikpapan. Namun pertandingan masih berjalan sekitar 20 menit lagi. Apapun bisa terjadi, dan Persiba tentu masih sangat memiliki kesempatan setidaknya untuk menyamakan kedudukan. Kembali lagi terjadi pelanggaran, banyak sekali pelanggaran, Bung Erwin. Ya, dalam posisi seperti sekarang ini, kalau pertandingan semakin sering dihentikan, tentu Persiba yang berada dalam kondisi yang ini ya, yang cukup dirugikan ya. Karena waktu banyak terbuang ya, Bung. Iya. Kembali tendangan bebas bagi Surabaya United. Ilhamuddin sudah di kotak penalti tadi kita saksikan, bola ditendang lagi tidak terarah. Sepertinya menghabiskan waktu saja nih, Bung, Surabaya United. Iya. Harus lebih pintar untuk memainkan tempo, memainkan ritme pertandingan, karena Persiba juga kondisi fisiknya pasti terkuras, tidak mungkin untuk bermain kencang terus. Ini yang cukup menarik ya, bagaimana kedua tim saling beradu strategi di lapangan. Sebuah serangan coba dilakukan, perebutan bola, pelanggaran, lagi-lagi pelanggaran terjadi.
Satu tim ingin mengulur-ngulur waktu, Bung. Satu tim lagi ingin cepat-cepat ya, Bung. Cetak gol. Betul. Traore dihalau bola tadi. Persiba kuasai bola. Sadam Hendra melebar. Jeffrey Kurniawan dihadang Jeffrey oleh Komat. Iya, gerak tipu yang cukup baik. Surabaya masih memainkan bola. Bola dicuri kali ini. Kembali Jeffrey. Jeffrey terjatuh dia. Dijatuhkan oleh Komat. Iya, dua orang menghadang Jeffrey Kurniawan yang mencoba masuk ke kotak penalti Surabaya United, Bung Erwin. Ya, Komat Suharto dan Zulfiandi yang berusaha untuk menghentikan gerakan dari Jeffrey. Agak berbahaya memang kalau dibiarkan dia sedikit lagi masuk ke dalam kotak penalti dan bisa membuat peluang yang mungkin membuka kesempatan bagi Persiba untuk mencetak gol tambahan. Persiba Balikpapan masih bernafsu untuk membuat gol. Kita nantikan pemirsa. Tendangan bebas sudah dilakukan. Perebutan bola di kotak penalti Surabaya United. Dihalau lagi keluar. Traore, pemain yang baru masuk. Yang baru masuk di kubu Persiba. Masih mencoba memainkan bola para pemain Surabaya United dari jantung pertahanan mereka sendiri, sang kapten kesebelasan Otavio Dutra. Dengan banyak melakukan ball possession, tentu saja waktu juga banyak terbuang. Dan barangkali sebuah taktik juga ya Bung Erwin. Ya, tentu bagi Surabaya United mereka kalau bisa mengimbangi possession akan posisinya makin menguntungkan ya. Water break di babak yang kedua ini Bung Erwin, sejauh ini di menit ke-75 babak yang kedua pertandingan. Anda punya analisa Bung Erwin? Ya, sedikit terganggu konsentrasi para pemain Surabaya United, terutama soal emosi ya. Mereka setelah kebobolan melalui gol penalti yang diciptakan oleh Persiba tadi, kontrol emosi lalu kedisiplinan mereka, fokus mereka sudah agak berkurang sehingga para pemain Persiba menjadi sedikit lebih mudah untuk menembus jalan jantung pertahanan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan Bung Erwin, kita ikuti dulu pesan berikut ini. Baiklah Bung Erwin, kalau kita saksikan tadi bagaimana pelatih Persiba cukup serius memberikan instruksi kepada para pemainnya ya Bung. Iya. Sementara pelatih Ibnu Graham kemungkinan besar akan meminta pemainnya untuk lebih tenang ya dalam bermain.
Sejauh ini emosional para pemain Surabaya United masih agak belum turun ya, Bung. Ya, agak terpancing memang ya, terutama pemain-pemain muda seperti Putu Gede, Ilhamuddin Armain. Mereka yang berusia relatif lebih muda di awal 20-an. Kelihatan setelah terjadinya gol pertama dari Persiba tadi, Peran emosinya ikut naik. Kapten Otavian Dutra sendiri dalam hal mengayomi para pemainnya untuk menenangkan, Anda lihat sejauh ini, Bung Erwin? Ya, justru di sini ujian bagi Otavio Dutra bagaimana dia bisa mengkoordinir lini belakang, menenangkan pemain-pemain atau rekan-rekannya yang lebih muda supaya tidak terpancing dengan permainan dari Persiba seperti di babak pertama tadi ya. Semuanya sudah berjalan dengan lancar di babak pertama kalau buat Surabaya United. Sementara bagi Persiba setelah water break ini harusnya menjadi kesempatan bagi mereka untuk kembali bisa mencetak gol. Wasit Johannes Johnny Well sudah melihat ke jam yang ada di tangan kanannya. Ya, pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Jaga gawang Thomas Rian Bayu nama lengkapnya. Tendang sudah ke depan. Surabaya United kembali terjatuh. Iya, dengan banyak menggiring bola dan banyak terjadi pelanggaran, memang waktu yang terbuang juga makin banyak, Bung Erwin. Ya, ini trik juga, salah satu strategi untuk menurunkan tempo permainan bagi Surabaya United. Trik-trik seperti ini kalau kita saksikan banyak terjadi di Serie A ya, Bung. Ya, dengan gaya main yang tidak terlalu kencang seperti di Liga Inggris. Begitu mereka unggul, mereka banyak membuang bola dengan berbagai cara, membuang waktu ya, Bu. Lemparan ke dalam. Surabaya United masih kita nantikan unggul 3-1, langsung jauh yang dituju Ilhamuddin. Masih mendapat pengawalan. Sendirian. Iya, bola keluar lapangan karena dijaga ketat oleh Ghazali Siregar. Aksi yang cukup apik dan menarik diperagakan oleh supporter Persiba, Bung Erwin. Ya, koreografi yang cukup menarik tentu bagi penonton yang melihat koreografi dari supporter Persiba balistik ya. Ya, Persiba ini merupakan tim yang cukup lama sebenarnya, Bung, ya, dibandingkan tetangga-tetangga mereka di Kalimantan Timur ya, Bung. Ya, salah satu tim ekspert serikatan ya dari Kalimantan. Jika dibandingkan dengan Putra Samarinda ataupun Borneo FC ataupun Mitra Kukar yang justru lahir setelah Persiba Balikpapan. Ini sejarahnya cukup panjang tim ini. Dulu almarhum Roni Patinasarani pernah melatih di sini ya, Bung. Ya, Satu serangan dari Surabaya United mendekati kotak penalti, berkutak-atik, cukup berbahaya, lepas. Dikuasai lagi oleh Sadam Hendra. Persiba salah pengertian tadi. Tore dengan Bakai. Masih kembali serangan coba dilakukan oleh para pemain Persiba. Tore belum terlihat aksi dari Tore ini, Bung Erwin. ya dengan kondisi yang sebetulnya lebih segar, ini merupakan peluang yang didapat oleh Surabaya United tadi, sebuah tendangan keras dan kali Wahyu ini Subo ya, Bung. Wahyu Suboseto yang melepaskan tendangan keras. Ini adalah Komat, pemain yang cukup lama, Bung. Kalau tidak salah pemain ini ditemukan oleh Bernard Sum ya, Bung. Ya, Satu angkatan sepertinya dengan Hamka ya. betul sekali. Dengan usia yang sudah kepala tiga sekarang, 30 tahun, Komat Suharto. Hasanus Tore, pendek bola tadi, masih tidak terarah. Tendangan dari Tore. Peran yang dilakukan Tore ini sepertinya apa yang diharapkan oleh Edward Chong, Bung? Kalau saya melihat pemain seperti Tore ini sebetulnya kan punya kemampuan ataupun skill individu yang cukup bagus ya. Kalau dipadukan dengan Boakai di Vodai sebetulnya
jadi sebuah senjata bagi Persiba. Tore, masih Tore shooting tipis. Oh, membentur bola tadi. Jaga gawang Gary Mandagi. Sayangnya Tore justru dimainkan di Babak kedua. ya. Iya. Tidak ditandemkan dengan Buakai seperti yang Anda katakan tadi ya, Bung Eri. Ya. Kita lihat pergerakan dari Tore memang kelihatan cukup dominan di lini tengah dari Persiba. Buakai tendang lambung di udara, belum mengarah ke sasaran. Upaya tendangan dari Jeffrey. Pergantian pemain dari kubu Surabaya United. Fitra Ridwan ditarik keluar dan kelihatannya Fandi Eko Utomo yang ditarik keluar digantikan oleh Fitra Ridwan yang masuk, serta satu lagi pemain kita masih menunggu siapa yang akan ditarik keluar. Satu pemain yang bersiap-siap selain Fitra Ridwan adalah Eljo Iba. Ini adik dari Errol Iba, Bung. Bek kiri asal Papua. Di Eljo era Iba. ya, Adik kandung dari Errol Iba, Ibu ya. ya. Digantikan ada Ilhamuddin Armain. Iya, Ilhamuddin ini adalah Eljo Iba. Masuk menggantikan Ilhamuddin Armain. Surabaya menggantikan lagi dua pemain, memasukkan dua pemain. Menit ke-80. Persiba masih menguasai bola. Arwin tarik lagi ke belakang. Dirkir langsung ke depan. Buakai tentunya yang dituju. Namun Buakai mendapat pengawalan ketat dari Dutra. Pelanggaran lagi, terjatuh lagi. Ya, masih belum bangun, Bu. Lumayan. 1 menit. Iya. Seri A banget ini. Rudi Widodo yang ditabrak dari belakang oleh Dirkir tadi. Iya, betul, Bung. Dan mendapat perawatan Rudi Widodo. 81 menit pertandingan berjalan. Sementara kita saksikan Dirkir masih agak uring-uringan, Bung. Pelatih Edward Chong terus memberikan instruksi dan ini adalah supporter Persiba cukup bersemangat memberikan dukungan. Persiba balistik. Tendangan bebas tentunya bagi kubu Surabaya United. Masih kita nantikan. Fandi tarik ke belakang tadi. Unggul 3-1. Surabaya United mencoba memainkan bola. Yang dituju Eljo Iba. Berjalan dalam tempo yang agak lambat ya, Bung, kali ini Ya. pertandingan. Terutama bagi Surabaya United, mereka benar-benar berusaha untuk menurunkan tempo selambat mungkin sambil mempertahankan keunggulan tentu. Dan guling-guling di lapangan, Bung. Masih kita nantikan. Taure. Iya, lebar saja dia, belum diangkat ke depan tadi. Biasanya langsung diangkat kepada Buakai. Terjatuh. Arwin berusaha keras untuk menjaga lini tengah Persiba Balikpapan. Ghazali melebar. Bola coba perebutan kali ini masih dikuasai oleh Persiba.
Arman memang cukup rajin, Bung, bekerja dengan Jeffrey di sektor kanan. Mengobrak-abrik tentunya sektor kiri lini belakang Surabaya United. Sadam Hendra, tarik lagi dia. Masih Sadam Hendra. Buka ruang, mundur ke belakang. Jeffrey Kurniawan berkutak-atik. Serangan, crossing. Halau. Coba dikejar oleh Gideon Victor. Persiba masih mengontrol permainan. Tore mundur lagi. Arwin kepada Sadam Hendra. Lebar lagi. Jeffrey lagi. Masih Jeffrey. Belum berani mengangkat bola. Mudah dihalau bola tadi oleh para pemain Surabaya. Kembali Persiba menguasai serangan. Gideon tarik ke belakang. Dirkir dari lini tengah. Sadam Hendra. Serangan kali ini coba dilakukan kembali melalui kaki Tore. Jeffrey ke kotak penalti. Tidak ada teman. Bola dihalau lagi tadi. Dari sektor yang sama Persiba masih mencoba melakukan serangan. Lepas salah pengertian. Kita lihat Bung Erwin, para pemain Surabaya United menunggu saja mereka ya Bung. Ya, dalam permainan seperti ini sebetulnya kan para pemain Surabaya United tidak hanya harus menunggu ya. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka harus bisa menguasai bola selama mungkin dan tidak cepat kehilangan penguasaan bola. Tapi sebaliknya pemain-pemain Persiba juga kurang tenang ya. Melihat lawannya hanya menunggu saja, mereka juga kurang tenang dalam bermain sehingga peluang yang didapat juga tidak terlalu banyak. Ini skema serangan balik. Tidak jadi Bung Erwin. Bola kembali, biasanya mereka langsung melakukan serangan balik ya. Iya, mereka lebih ini yang seperti yang saya katakan tadi, memainkan possession, tidak cepat kehilangan bola karena kalau bola dikirim ke depan sangat mungkin untuk cepat hilang karena para pemain Persiba sangat agresif dalam menjaga daerahnya. Pelan-pelan mereka mencoba melakukan serangan dalam tempo yang tidak terlalu tinggi. Para pemain Surabaya United ini menyerang dan sekaligus untuk menghabiskan waktu. Iya, bola diangkat dan mengarah ke penjaga gawang Gary Mandagi. Persiba menguasai bola. Tore. Sadam Hendra. Kali ini Arwin kuasai bola. Boakai. Cukup berbahaya Boakai. Pendek saja kepada Tore. Cocor saja bola keluar lapangan. Kembali Bung, ada pemain yang tergeletak dari Surabaya United. Pergantian pemain lagi. Dimasukkan. Justin Stephen masuk. Pelatih Ibnu Graham kembali melakukan pergantian pemain. Inilah gol yang begitu indah yang dibuat oleh Rudi Widodo. Tepat bola tadi bersarang di pojok kanan gawang dari Gary. Ditarik Bung Rudi Widodo. Ya, di masa-masa menjelang injury time digantikan oleh Justin Stephen. Sambil menghemat tenaga tentu ini karena Rudi akan Baik sekali sundulan dari Boakai tadi, namun sayang belum terarah. Sundulannya sudah baik, namun bolanya masih melenceng. Iya. mengalahkan Otavio Dutra ya kali ini Boakai, tapi sekali lagi memang masih belum mengarah ke gawang dengan tepat.
Ferry Aryawan juga masuk, Bung. Para pemain cadangan dimasukkan semua oleh pelatih Ibnu Graham. Serangan lagi coba dibangun oleh Surabaya United. Belum berhasil. Ghazali berikan kepada Dirkir. Dirkir memenangkan perebutan ini, namun dihalau bola tadi oleh Putu Gede. Meskipun kalah dalam postur tubuh, Putu Gede langsung mensergap bola tadi. Ya, ini tipikal back modern ya, back sayap modern. Kuat dalam bertahan dan aktif dalam menyerang, Putu Gede. Biasanya di posisi back kiri ada pasangannya Fatur Rahman, tapi kali ini tidak dibawa oleh Surabaya United. Dua-duanya alumnus Timnas U19 sama seperti Evan Dimas, Zulfiandi, serta Sahrul Kurniawan. 2 menit waktu yang tersisa pertandingan terakhir babak penyisian Grup C Piala Gubernur Kalimantan Timur antara Surabaya United melawan Persiba Balikpapan. Tekanan demi tekanan masih terus dilakukan oleh para pemain Persiba. Kita saksikan sebuah tendangan peluang baik tadi didapat oleh Ghazali Siregar. Tendangannya masih melambung. Ini adalah Ghazali Siregar, bagaimana kita saksikan bebas tendangan tadi. Iya, sayang sekali belum terarah. Masih tertinggal 1-3 Persiba dari Surabaya United. Kalau skor ini bertahan, Bung Erwin, tentu kedua kesebelasan ini memastikan diri tiket ke semifinal ya, Bung. Ya, sebagai juara grup, menyusul ataupun menggantikan posisi dari Persiba yang posisinya berbeda tapi poinnya sama ya, tapi Surabaya United unggul dalam head to head. Taore kuasai bola. Putus lagi serangan dari Persiba, namun masih coba dikejar oleh Taore. Sadam Hendra, Arwin, Jeffrey Kurniawan. Dengan penjuru di menit-menit akhir babak yang kedua bagi kesebelasan Persiba Balikpapan. Ini mungkin peluang terakhir ya, karena waktu sudah injury time dan hampir habis injury time yang diberikan oleh wasit. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, coba diambil oleh Boakai. Boakai kutak-katik, dikawal 2 pemain Surabaya United, masih Boakai, tarik mundur bola tadi. Dihalau saja bola ini, belum lagi berhasil. Iya, rebutan bola terjadi. Kali ini pemain Surabaya United juga belum berhasil. Bola sepenuhnya dikuasai oleh biru-biru Persiba Balikpapan. Ghazali Siregar, Ghazali crossing, tidak ada teman. Crossing yang baik dan akhirnya wasit Johannes Johnywell meniup peluit panjang, bertanda pertandingan telah berakhir. Ini adalah pertandingan terakhir babak penyisian dari Grup C. Hasil akhirnya adalah Surabaya United unggul 3-1 atas Persiba Balikpapan. Hasil ini membuat kedua kesebelasan baik Persiba maupun Surabaya United memastikan diri lolos ke babak semifinal dalam sistem trofeo, di mana 4 kesebelasan yang juga sudah lolos adalah Arema Malang, Borneo FC, Madura United, dan Sriwijaya FC. Dan baiklah, kita ikuti pesan berikut ini.